Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita mau gali satu bab yang, wah, judulnya aja udah bikin penasaran nih dari materi yang Anda siapkan. Bab 2, obat mujarab. Mengapa Anda harus segera belajar validasi? Agak gimana gitu ya, obat mujarab? Iya, provokatif banget ya judulnya. Dan kayaknya memang itu tujuannya, bikin kita mikir. Bab ini tuh serius banget ngebangun argumen kenapa sih validasi ini penting, penting banget malah. Seperti yang kita tahu, ini kan dari buku yang fokusnya memang soal validasi. Nah, bab 2 ini khusus jawab pertanyaan kenapanya. Kenapa ini fundamental? Kenapa kok sampai dibilang obat mujarab? Nah, itu dia. Jadi, misi kita sekarang nih, kita mau coba bongkar klaim kuat itu. Kita telusuri argumennya, lihat bukti-buktinya, baik cerita maupun risetnya ya, biar paham kenapa penulisnya seyakin itu. Kalau validasi ini kunci segalanya, hubungan, pengaruh, perubahan, bahkan sampai ke diri kita sendiri. Betul. Yuk, kita mulai aja. Kayaknya kutipan George Phelan di awal itu pas banget ya buat ngasih gambaran urgensinya. Soal hubungan itu kunci penuaan sehat. Iya, kutipan itu kuat banget sih. Waktu studi dimulai, nggak ada yang peduli soal empati atau keterikatan, tapi kunci penuaan sehat itu ya hubungan. Ini langsung ngasih konteks kalau koneksi antar manusia itu fondasinya. Dan seperti yang bakal kita lihat nanti, bab ini bilang kalau validasi itu ya perekat utamanya gitu. Tanpa validasi, hubungan gampang retak. Oke. Nah, buat nunjukin gimana rapuhnya hubungan tanpa validasi, bab ini langsung kasih cerita yang lumayan nyesek ya. Kisah Dev sama putrinya Kamia. Iya, Dev ini kan digambarin pensiunan dokter bedah jantung, sukses, dermawan. Tapi kok hubungannya sama anak sendiri malah renggang banget, hampir putus. Itu dia. Yang bikin nyambung banget sama topik kita, kan gimana pesan-pesan si Dev ini, niatnya sih baik ya, positif kedengerannya. Tapi malah jadi masalah. Nah, karena ternyata invalidatif. Ini inti masalahnya seringkali. Pesan Dev kayak, kamu pasti baik-baik aja. Atau pas Kamia cerita soal perjuangannya lawan leukemia sambil kuliah, malah dikasih saran medis. Itu kan nggak ngakuin beratnya beban Kamia. Nggak lihat realitasnya dia ya. Betul. Nggak lihat kondisi emosi, kondisi fisik anaknya. Invalidasi kayak gini, meskipun nggak niat jahat, ya bikin jarak. Puncaknya kan pas mereka berantem hebat gara-gara hal sepele, soal nonton film aja. Tapi meledak jadi Kamia marah besar, sampai ngatain ibunya jalang sok suci. Wah, itu udah gejala luka lama yang numpuk berarti. Terus momen pentingnya pas si Dev ini belajar validasi, terus dia baca ulang pesan-pesan lamanya itu ya. Pengakuannya yang, waduh, ternyata aku memang jalang sok suci. Itu kayak momen aha gitu ya. Iya, menyakitkan tapi perlu banget. Dia akhirnya bisa lihat pesannya dari kacamata Kamia. Itu titik baliknya. Dan ada lapisan lain juga yang penting, soal invalidasi diri. Bab ini nunjukin gimana Dev setelah sadar salah, malah ngecap dirinya sendiri orang tua yang buruk. Oh, jadi dia nyalahin diri sendiri ya? Perbaikannya juga nggak instan ya, digambarinnya pelan-pelan. Realistis sih kedengarannya. Mulai dari Dev ngakuin ada masalah. Memilukan, maaf, kita begini. Terus mulai validasi spesifik kesulitan Kamia soal penyakit dan kuliahnya. Nggak langsung kasih solusi. Dan respons Kamia juga hati-hati banget kan? Aku sayang ibu, tapi jangan anggap ini berarti ibu boleh terbang ke sini. Itu nunjukin kepercayaan mesti dibangun lagi pelan-pelan. Tapi akhirnya berhasil. Hubungan mereka nggak cuma baik lagi, tapi malah lebih kuat. Ada bukti kartu pos tahunan itu kan dari kegiatan bareng mereka. Kisah Dev Kamia ini jadi studi kasus nyata lah buat nunjukin klaim-klaim berani yang mau kita bahas. Oke, jadi cerita ini kayak fondasi emosionalnya ya. Untuk 5 klaim utama, kenapa validasi itu obat mujarab? Coba kita sebutin lagi ya. 1. Memperbaiki hubungan. 2. Mengurangi konflik. 3. Ningkatin pengaruh. 4. Mendorong perubahan. 5. Mengembangkan welas asih pada diri sendiri. Nah, sekarang kita bedah satu-satu nih. Bukti risetnya apa aja? Sip. Penulisnya memang nekenin banget ini bukan sekedar omongan kosong atau tips biasa, tapi ada dasar ilmiahnya. Kita mulai dari 2 klaim pertama ya, yang nyambung banget, hubungan dan konflik. Oke, klaim 1 dan 2. Ada riset menarik dari Liverpool ya, Lawrence dan Emily Allison. Fokusnya kok interogasi. Agak kaget awalnya. Justru itu menariknya. Riset Allison ini ngebantah anggapan umum.
Mereka nunjukin kalau metode interogasi yang keras, neken-neken itu ternyata nggak efektif. Oh ya? Malah sebaliknya, yang paling efektif dapetin info akurat dan bikin orang mau kerjasama, itu pendekatan berbasis raport, hubungan baik. Nah, komponen kunci bangun raport ini kayak cari kesamaan, mau sedikit terbuka, nunjukin empati sama kondisi subjeknya, itu kan intinya validasi. Masuk akal. Sebaliknya, kalau pakai nuduh, sarkasme, intimidasi, yang mana itu bentuk invalidasi kan, malah bikin orang tambah nolak, bohong, nutup diri. Wah, kalau di situasi se-ekstrem interogasi aja validasi lebih ampuh, berarti buat konflik sehari-hari jelas banget ya dampaknya. Kayak pas lagi debat sama pasangan, atau negosiasi kerja, atau bahkan sama customer service yang kadang bikin naik darah. Betul. Kalau kita ngerasa divalidasi, perasaan kita diakui gitu, kan biasanya jadi lebih adem ya. Nggak terlalu defensif, jadi lebih mau dengerin, cari solusi bareng. Kalau nggak ada validasi, wah gampang banget jadi panas. Dan efeknya nggak cuma perasaan loh. Bab ini nyebutin ada bukti fisiologisnya juga. Validasi itu secara terukur bisa nurunin respon stres fisik kita. Detak jantung jadi lebih lambat. Terus keringat stres itu, konduktansi kulit galvanik juga turun. Wow, sampai ke fisik ya? Iya, emosi negatif kayak marah, cemas, jadi reda. Dan yang lebih keren lagi, pas kita ngerasa divalidasi, bagian otak buat mikir logis sama lihat sudut pandang orang lain, itu jadi lebih aktif. Kebalikannya kalau invalidasi. Dominan, mikir jernih jadi susah, makanya kita cenderung reaktif atau defensif. Jadi badan kita tuh beneran ngerespons beda. Ini ngejelasin kenapa konflik sering memanas secara fisik. Menarik banget ini. Otak sama tubuh kita secara fisik ngerespons. Validasi bikin aman, tenang, bisa mikir. Invalidasi bikin mode perang, logika ketutup. Oke, lanjut ke klaim ketiga. Meningkatkan pengaruh. Pengaruh di sini maksudnya bikin orang mau ngomong ke kita dan mau dengerin kita ya. Tepat. Balik lagi ke Dev dan Kamiya. Dev kehilangan pengaruh karena Kamiya udah nggak mau ngomong terbuka lagi. Validasi itu kuncinya buat buka lagi ke komunikasi. Riset di bab ini nunjukin validasi itu bangun kepercayaan. Dan kepercayaan itu digambarin kayak serum kejujuran gitu. Bikin orang aman buat ngungkapin isi hati mereka. Ini nggak cuma di hubungan dekat loh, di kerjaan juga. Studi nunjukin orang lebih milih curhat masalah kerja ke teman yang bisa dipercaya, yang seringnya validatif, daripada ke atasan yang mungkin ahli tapi kurang bisa dipercaya atau cuma ramah basa-basi. Ada studi spesifik soal remaja dan ibu mereka ya, Gamache Martin. Iya, itu menarik banget. Studi itu nemuin kalau remaja yang nggak ngerasa bakal divalidasi ibunya, cenderung nyensor ceritanya, cuma ngasih versi amannya aja. Oh, jadi nggak cerita semua. Iya, baru pas remaja ngerasa ibunya bakal ngerti dan nerima perasaan mereka tanpa ngejudge, nah baru mereka berani cerita lengkap, termasuk yang sulit atau bikin malu. Yang lebih kaget lagi, efek ini bahkan ada loh sama orang asing. Divalidasi orang asing aja bisa bikin kita lebih aman buat cerita. Nah, ini dia bagian kedua soal pengaruh yang menurut saya juga wow banget. Validasi nggak cuma bikin orang mau ngomong, tapi juga bikin mereka lebih mau dengerin kita. Risetnya ke remaja lagi, yang katanya kebal pengaruh ortu. Iya, ini argumennya kuat banget sih. Riset jangka panjang nunjukin kalau validasi tinggi dari orang tua, terutama ibu katanya di studi itu berhubungan signifikan sama banyak hasil positif di remaja. Contohnya? Niat ngerokok jadi rendah, cenderung nunda hubungan seks pertama kali, dan yang paling kelihatan jadi faktor pelindung dari kekerasan dalam pacaran. Wah, serius? Iya, remaja yang ngerasa divalidasi orang tuanya, meskipun mereka punya masalah lain kayak nilai jelek, ortu cerai, atau kurang temen, risikonya lebih rendah buat jadi pelaku atau korban kekerasan pacaran. Ini bukan karena dinasihatin terus atau dihukum, tapi efek sentuhan lembut validasi itu. Jadi kayak ngebangun rasa aman dan harga diri gitu ya? Kayaknya gitu. Tapi perlu dicatat juga ya, ada nuansa di temuannya. Validasi ibu itu ngelindungin secara umum buat cowok-cewek. Tapi validasi ayah yang tinggi itu spesifik nurunin risiko anak cowok jadi pelaku kekerasan. Efeknya nggak signifikan di anak cewek atau buat risiko jadi korban. Menarik. Jadi ada peran gender juga ya di sini? Perlu digali lagi sih ini. Betul. Tapi data awal ini aja udah ngasih gambaran kuat banget. Implikasinya gede banget ya. Gimana komunikasi sehari-hari ortu anak bisa ngaruh jangka panjang ke perilaku berisiko mereka nanti. Ini nunjukin validasi bukan cuma baiknya dilakukan,
tapi bisa jadi komponen penting buat pencegahan masalah serius. Oke, habis pengaruh, kita ke klaim keempat, mendorong perubahan. Pertanyaannya, emang rasa enak divalidasi itu cukup kuat buat jadi motivasi berubah? Nah, di bab ini ada anekdot soal penulisnya bikin anaknya mau bersihin garasi pakai validasi. Ya, meskipun ceritanya agak sambil lalu ya. Hmm. Tapi konsep di baliknya itu yang penting dan didukung sains. Bab ini bedain antara pengaruh validasi sebelum perilaku sama penguatan atau reinforcement validasi setelah perilaku. Nah, dalam teori belajar, penguatan ini jauh lebih kuat buat ngebentuk perilaku. Oke, terus hubungannya sama validasi. Disinilah neuroscience masuk. Ternyata, ngerasa dipahami dan divalidasi itu bukan cuma perasaan enak di hati. Scan otak nunjukin kalau pengalaman divalidasi itu ngaktifin pusat penghargaan di otak. Area yang sama yang aktif kalau kita ngerasain senang dari makanan enak, keintiman fisik, menang undian, bahkan efek obat tertentu kayak opioid. Jadi kayak nagih gitu ya, rasanya dipahami? Bisa dibilang gitu. Aktivasi ini ngelepasin dopamin, zat kimia otak yang bikin senang, motivasi, dan nguatin perilaku. Jadi, karena validasi micu respon penghargaan yang kuat ini, dia bisa jadi penguat alami yang efektif banget. Jadi, kalau perilaku kita, misalnya nyoba berubah sedikit, atau bahkan cuma ngungkapin perasaan sulit, terus divalidasi, otak kita nandain itu sebagai hal baik. Tepat. Jadi kemungkinan kita ngulangin perilaku itu lagi jadi lebih besar. Makanya ya, validasi bisa jadi pendorong perubahan yang kuat banget karena secara biologis rasanya enak buat otak kita. Wah, ini mengubah cara kita mikir soal motivasi ya, bukan cuma soal maksa, tapi juga nyiptain kondisi biar perubahan itu rasanya memuaskan. Oke, setelah lihat gimana validasi ngaruh ke orang lain dan perilaku mereka, kita ke hubungan paling dasar, sama diri sendiri. Klaim #5, mengembangkan welas asih diri lewat validasi diri. Klaim ini mungkin paling personal ya, tapi nggak kalah penting. Validasi diri itu ya, menerapkan prinsip yang sama ke diri kita sendiri. Kayak kutipan Neff and Germer di bab ini, intinya memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan. Kayak kita memperlakukan teman baik yang lagi susah. Dan kenapa ini penting banget? Bab ini ngaitinnya langsung ke kesehatan mental kan? Betul. Argumennya, invalidasi diri kita ngabaikan, ngeremehin, atau ngejudge perasaan kita sendiri, itu seringkali hasil dari kita tumbuh di lingkungan yang invalidatif. Maksudnya lingkungan keluarga, sekolah yang terus-terusan nolak atau ngabaikan ekspresi emosi kita. Bab ini nunjukin korelasi kuat antara riwayat tumbuh di lingkungan kayak gitu sama tingginya gangguan kesehatan mental nanti. Depresi, cemas, BPD, borderline personality disorder, yang mana invalidasi lingkungan ini salah satu faktor resiko utamanya, PTSD, bahkan sampai ciri narsistik dan psikopatik. Sampai segitunya ya? Iya, makanya ada gagasan berani di buku ini kalau krisis kesehatan mental kita sekarang ini sebagiannya adalah krisis validasi. Pandangan yang cukup dalam ya? Bab ini juga kasih contoh invalidasi di skala budaya atau sosial kan? Bukan cuma keluarga. Iya, ada beberapa contoh penting, kayak invalidasi identitas rasial yang dialami orang birasial atau multiras, terus invalidasi ke orang biseksual atau remaja non-biner yang disebut berkorelasi sama menyakiti diri dan bunuh diri. Ini mengkhawatirkan banget. Ada juga soal pengalaman perempuan ya? Betul, gimana penyangkalan atau peremehan pengalaman perempuan, terutama soal pelecehan atau kekerasan, itu ikut andil dalam ketidaksetaraan gender dan bikin predator kayak Epstein atau R. Kelly bisa bebas lama. Ini nunjukin invalidasi itu masalah sosial juga, bukan cuma personal. Tapi ada harapan kan? Katanya validasi diri bisa dipelajari juga. Tepat sekali. Ini sering jadi tujuan utama terapi. Terapis yang efektif itu sering jadi model validasi dengan konsisten nerima, ngakuin, dan nganggap wajar perasaan klien, terutama yang sulit, yang mungkin selama ini diabaikan. Terapis bantu klien belajar nerima diri mereka sendiri. Jadi kita bisa melatihnya ya? Bisa banget. Ini bantu bangun kapasitas buat self-compassion, welas asih pada diri sendiri, yang jadi dasar penting buat penyembuhan. Oke, setelah kita jelajahi kelima klaim ini, hubungan, konflik, pengaruh, perubahan, dan welas asih diri, plus bukti-buktinya. Kita coba tarik benang merahnya ya buat pendengar. Jadi, apa artinya semua ini? Bab 2 ini benar-benar ngasih argumen kuat kalau belajar validasi itu bukan cuma skill tambahan yang bagus. Tapi skill hidup yang fundamental. Nah,
Iya, argumennya ini skill dasar yang dampaknya luas banget, didukung riset dari macam-macam bidang ilmu. Manfaatnya mulai dari interaksi paling dekat, sampai cara kita hadapi diri sendiri, dan dunia luar yang rumit. Intinya, ini soal memenuhi kebutuhan dasar manusia buat merasa dilihat, didengar, dan diterima apa adanya. Penting juga digarisbawahi ya, ini beda sama manipulasi. Validasi sejati itu niatnya bukan ngontrol, tapi benar-benar nerima pengalaman orang lain dan diri sendiri meskipun kita nggak setuju sama perilakunya. Kayak kutipan Obama tadi ya, belajar menempatkan diri di posisi orang lain itu awal mula perdamaian. Tapi ada catatan penting nih. Tahu kenapa validasi itu penting, kayak yang kita bahas panjang lebar dari bab 2 ini, itu baru langkah awal. Tantangan sebenarnya, dan kayaknya ini fokus sisa bukunya, itu belajar gimana caranya validasi secara efektif di berbagai situasi sulit. Itu skill yang perlu diasah. Jadi intinya bab 2 ini nunjukin validasi itu kayak obat mujarab ya, skill dasar yang punya kekuatan besar di hampir semua area hidup kita. Dan ini didukung bukti ilmiah, bukan cuma opini. Betul. Dari ngeredain konflik sampai dorong perubahan. Dari nguatin hubungan sampai nyembuhin luka batin, validasi ini elemen kuncinya. Oke, Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat direnungkan. Bab ini kan udah jelasin panjang lebar soal manfaat belajar validasi. Coba deh kita balik mikirnya sebentar. Apa ya kerugiannya buat diri kita, hubungan kita, kemampuan kita ngasih pengaruh positif kalau kita gagal atau nggak mau belajar skill ini? Apalagi di dunia yang sekarang rasanya makin terpecah, banyak salah paham. Kesempatan buat koneksi, buat ngerti, buat perubahan positif, apa ya yang mungkin kita lewatkan tiap hari gara-gara kurangnya validasi? pertanyaan yang bagus banget buat dipikirin lebih lanjut. Terima kasih banyak udah menyimak pembahasan mendalam kita soal bab 2 ini. Semoga bermanfaat dan bikin makin penasaran ya.